Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to the class. Komunikasi bisnis dalam pemasaran. Beberapa pertimbangan pentingnya komunikasi dalam dunia pemasaran. Yang pertama, kredibilitas dan kepercayaan komunikator. Dalam hal ini, pengusaha, kreator pemasarannya, dan penjual secara individu maupun organisasi. Yang kedua, menarik minat. Pesan atau konten komunikasi yang Anda sampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat di pihak pelanggan maupun calon konsumen. Yang ketiga, membangun kemitraan bisnis melalui kepentingan yang dapat saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menumbuhkan efek dan saling menghormati. Menumbuhkan efek yang menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dan toleransi. Yang kelima, memberikan penghargaan dalam rangka menjaga hubungan baik. Pelaku pemasaran sebagai komunikator. Berikut menunjukkan peran komunikator dan keterampilan komunikasi yang terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama, peran sales. Sales berperan merancang dan menyusun penjualan atau strategi penjualan. Kemudian melobi calon konsumen dan mencatat data penjualan. Yang kedua, internet marketer. Berperan untuk menganalisis tren market terhadap produk dan menjalankan strategi promosi. Dan yang ketiga, freelance marketing. Berperan membuat promosi yang menarik dan merancang website untuk meningkatkan potensi klien. Keempat, konten kreatif marketing online. Berperan mengumpulkan ide, data, dan riset, membuat konsep untuk konten, dan menghasilkan konten sesuai dengan kebutuhan branding perusahaan. Adapun untuk menjadi inisiator dan kreator pemasaran, para pelaku pemasaran tersebut setidaknya memiliki kemampuan karakter inisiator, seperti pertama, respon terhadap pengetahuan memahami bauran pemasaran dengan tujuan perusahaan. Kedua, ketepatan pengamatan terhadap perkembangan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi, baik mengenai perencanaan, hasil, dan dampak produk. Ketiga, inisiasi ide dan gagasan pada konten-konten kreatif dan menunjukkan kesadaran terhadap merek daya beli pada produk. Ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam perancangan konten efektif, yaitu sama makna. Sama makna yang dimaksud dalam penyusunan konten mulai dari ide hingga eksekusi akhir. Kedua, spesifik. Baik nama, komponen, dan kelengkapan dalam produk harus spesifik menunjukkan nilai guna, nilai kebutuhan, dan langsung pada ciri dan karakteristik produk. Kemudian sistematis, konten tertulis audio maupun audio visual pada bungkus kemasan termasuk iklan-iklan yang ditayangkan harus disusun dengan baik, logis, dan tidak terpotong-potong. Kemudian objektif, yang dimaksud dengan objektif agar konten benar-benar berisi ide dan kreasi untuk konsumsi publik, umum, dan secara universal. Ada juga efektif. Konten memuat informasi yang disampaikan sehingga memudahkan konsumen untuk membaca dan memahami isi tulisan, pesan suara, atau gambar pada video Anda. Kemudian juga ada respect. Konten menunjukkan sikap menghargai kepada konsumen meskipun ditulis pada kemasan. Empati. Konten yang memiliki rasa empati akan menumbuhkan kesan positif dari konsumen. Audible, konten dalam bentuk suara maupun dalam bentuk gambar haruslah memiliki sifat audible, artinya produk tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik oleh kreatornya dan didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh pendengarnya. Kemudian harus jelas atau kejelasan menjadi hal penting, terutama dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Ada juga populer. Makna populer adalah semaksimal mungkin identitas produk, kegiatan, dan aksi para tenaga penjual dapat mudah dikenali oleh konsumen.
4 tahap perancangan konten pemasaran. Pertama, mengetahui perbedaan level komunikasi antara komunikasi interpersonal, kelompok, maupun massa. Kedua, mengidentifikasi halayak berdasarkan level komunikasi, berkisar pada aspek demografis, lokasi geografis, maupun psikodemografis. Ketiga, menelaah calon konsumen melalui pendekatan postur mental halayak. Apakah termasuk halayak kelompok manusia abstrak atau manusia robot? Yang keempat, mengetahui motif atau kebutuhan biologis serta sosiogenis halayak, baik dari sisi rasa, pengetahuan, maupun perilaku. Komunikasi mengacu pada umpan balik konsumen. Berikut ini komunikasi mengena antara pelaku pasar dan seluruh komponen sales force dengan mengacu pada umpan balik yang positif. Pertama, berorientasi pada tujuan untuk membangun relasi yang baik dan berkesinambungan. Kedua, memberikan kesan antusias sebagai tanda peduli dapat ditunjukkan saat bercerita, membuat perasaan mereka positif dan percaya diri. Ketiga, ajukan pertanyaan tentang minat, hobi, maupun yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Kemudian, kenali dengan cara menggali sedetail mungkin mengenai apa yang perlu kita ketahui saat berinteraksi dengan publik. Selanjutnya, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan publik saat bertemu langsung dengan kegiatan pemasaran. Jadilah pendengar yang penuh perhatian. Kemudian, ungkapkan identitas personal dan perusahaan agar mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Terakhir, tawarkan saran yang bermanfaat. Pilihan barang dan jasa demikian banyaknya, Salesforce dapat membagikan beberapa alternatif agar konsumen ini tidak merasa kebingungan.